Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran kimia untuk kelas 10 dan judul materinya adalah materi dan perubahannya. Ini adalah konsep awal di pelajaran kimia untuk tingkat 10 di jenjang SMK, dan ini masih mengadaptasi atau refreshing, itu mengingat kembali dari pelajaran yang sudah pernah ada di SMP, pelajaran IPA Fisika di SMP. Baik, kita mulai saja. Nah, ini kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis sifat materi dan perubahannya. Jadi ada sifat materi, ada perubahan materi. Lalu kemudian bisa menunjukkan perbedaan di antara sifat-sifat materi tersebut dan juga perbedaan di antara perubahan-perubahan materi tersebut melalui eksperimen. Mungkin karena mengingat kondisi kita saat ini sedang belajar dari rumah, mungkin untuk eksperimen nanti bisa kita pelajari melalui simulasi atau juga nanti melalui video-video yang insya Allah mudah-mudahan bisa saya tunjukkan. Nah, diharapkan setelah kalian belajar pelajaran atau materi pada hari ini, diharapkan nanti kalian mampu membedakan sifat materi. Karena sifat materi itu lebih dari satu. Lalu kemudian juga mampu membedakan perubahan materi, dan kemudian mampu menghubungkan antara sifat yang dimiliki dari materi dan kaitannya dengan perubahan materi. Baik, kita langsung masuk ke materi pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran atau slide yang bisa kalian lihat di layar, ini adalah pengertian dari apa itu materi. Jadi di sini dijelaskan bahwa materi adalah, ntar mungkin saya perlu ganti ke pen dulu ini. Jadi sekarang kita perhatikan bahwa di sini bahwa ini materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa. Ya, ini yang perlu kalian garis bawah adalah memiliki massa dan menempati volume. Menempati ruang atau memiliki volume. Jadi dua hal ini sebagai tolak ukur dari apa itu materi itu ya. Jadi ini dua hal ini. Jadi pertama ada volume dan ada massa. Nah, massa bagaimana kita bisa tahu atau mengukur massa itu? Ini kan bisa kita timbang ya. Bisa kita timbang massanya. Volume juga sama, bisa kita ukur ya. Volumenya bisa kita ukur. Mungkin waktu SMP sudah belajar tentang volume dari beberapa bangun ruang ya, misalnya volume kubus, volume balok, itu kan kita bisa ukur gitu. Kalau kubus sisi kali sisi kali sisi. Kalau dia berbentuk balok, mending panjang kali lebar ya, kali lebar kali tinggi. Ini mohon maaf ya kalau nulisnya di pen tablet agak kurang bagus ya tulisannya ya. Mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Ini panjang, lebar, kali tinggi. Nah, sekarang kalau kita lihat segala sesuatu yang massa dan volume ini sebagai contoh saja di sini saya akan ambil contoh misalkan HP. Nah, ini HP kita kan tahu dia punya massa. Bisa kita timbang kan berapa massanya, misalkan 2 gram atau berapa gram gitu kan. Berapa HP itu massanya kan bisa kita timbang. Termasuk juga berapa volume dari HP itu bisa juga kita ukur. Karena HP pasti punya dimensi ya, punya dimensi HP itu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, makanya ini HP ini disebut dengan materi ya. Dan juga banyak lagi contoh-contoh materi yang ada di sekitar kita. Termasuk yang sekarang sedang kalian misalkan pakai untuk belajar ini. Bisa misal ya, kita kasih contoh saya di atas saja di sini. Buku misal, pulpen gitu ya. Nah ini disebut materi semuanya. Karena apa? Karena dia tadi memiliki massa dan memiliki volume. Ini bisa kita ketahui
masanya berapa dan volumenya berapa. Jadi itu ya, kuncinya adalah pengertian dari materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume. Jadi, berikutnya kita akan belajar tentang wujud materi. Ini sudah menjadi keumuman ya. Teman-teman sudah tahu bahwa wujud materi kita kategorikan yang pertama adalah, ini yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga adalah dalam bentuk gas. Nah, sifatnya bagaimana dari wujud ini, dari masing-masing wujud ini? Pertama kita tahu padat ya. Itu sifat dari padat itu dia bentuknya tetap dan volumenya tetap. Sebagai contoh kita ambil contoh adalah tadi buku ya. Buku itu kalau kita taruh di tas ya bentuknya seperti itu. Volume atau ukurannya segitu gitu ya. Dia nggak akan memanjang, nggak akan memendek gitu ya. Walaupun ya nanti kita bisa ada konsep tentang pemuaian ya. Tapi di sini yang ingin ditekankan adalah bahwa dia bentuknya akan tetap. Buku itu kalau ditaruh di tas ya kayak gitu bentuknya. Dipindah ditaruh di kardus misalkan ya juga akan seperti itu bentuknya. Ini bentuknya selalu tetap, volumenya juga selalu tetap. Ini panjang, lebar, tingginya dia tetap seperti itu. Nah, berbeda dengan cair. Nah, sekarang kalau cair itu dia bentuknya tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Karena dia bentuknya itu mengikuti wadah. Ya, mengikuti wadahnya. Contoh, misalkan sirup dia ditaruh di botol. Maka bentuknya akan seperti botol itu. Begitu sirup itu ditaruh di gelas, ya bentuknya akan seperti mengikuti bentuk gelas adanya. Ya, nggak mungkin kan kalau sirup itu ditaruh bentuknya seperti botol, begitu ditaruh di gelas ya bentuknya tetap seperti botol. Wah, itu keajaiban ya. Kan tidak seperti itu. Jadi bentuknya tidak tetap. Tapi volumenya dia tetap. Volumenya. Jadi kalau misalkan volume ya, misalkan setengah mili, misalkan 1 mili, 2 mili gitu ya, selama tidak ada kejadian misalkan tumpah atau apa, dia akan tetap volumenya. Jadi sekali lagi yang berubah itu hanya bentuknya, yang cair ya. Kalau untuk yang gas, dia itu bentuknya tidak tetap, dia bisa dipadatkan begitu ya, secara volumenya. Ya, volumenya tidak tetap, bentuknya pun dia tidak tetap tadi, mengikuti wadahnya tadi juga sama ya. Jadi yang gas ini punya karakteristik yang sangat berbeda dibanding ketiganya ini ya. Nah, kenapa ketiga wujud ini mempunyai sifat yang berbeda seperti ini? Karena kita lihat di strukturnya. Jadi ini kalau padatan itu dia rapat ya, rapat. Jadi gampangnya itu gini, gampangnya itu karena rapat dia berdekat-dekatan jadi susah bergerak. Ya, ini kalau kalian baris ya di lapangan atau di suatu ruangan yang penuh sesak itu kan gerakannya susah. Ya kan karena saking rapatnya. Nah, makanya karena dia tadi ini kita pakai apa namanya supaya lebih gampangnya saja ya. Itu adalah karena tadi bentuknya yang rapat jadi susah dia pergerakan molekul-molekulnya itu. Maka dia bentuk tetap, volume tetap. Nah, kalau cair karena bentuknya agak renggang, ya, dia agak renggang gitu bentuknya. Ini misalnya agak renggang, jadi tidak terlalu dekat-dekatan gitu. Ya, agak renggang. Jadi ada jarak. Jadi ada sedikit fleksibilitas. Walaupun dia tidak jauh-jauhan gitu ya. Jadi, dia volumenya akan tetap, tapi bentuknya dia tidak tetap, fleksibel ya. Karena tadi ada renggang dari sisi jarak ya. Jadi mungkin agak renggang di sini boleh saya tulis secara mungkin renggang gitu ya. Jadi dari molekul struktur molekulnya. Nah, kalau yang gas itu dia berjauhan. Nah, ini berjauhan. Jadi jauh jarak antar molekul. Sehingga ini fleksibilitasnya sangat luar biasa sekali. Maka dia menyebabkan bentuknya tidak tetap. Nah, volumenya juga tidak tetap, bisa dimampatkan. Nah, nanti ada materi itu tentang gas ya. Nanti kalau tidak salah pada semester 2 nanti ada itu tentang gas itu. Nah, nanti akan kita bicara lebih panjang lebar tentang gas. Jadi ini saja video yang pertama. Saya cukupkan sampai wujud materi. Nanti
Kita akan lanjut lagi pada video yang kedua tentang sifat dari materi, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.